Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات مستمعين مستمعات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, di malam yang berkah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah taufik dan hidayah dari Allah selalu menyertai kita sehingga langkah-langkah kita selalu dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita sambung kajian kita yaitu dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi 40 hadis daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ada di hadis yang kedua. Pertama-tama izinkan Al-Fakir baca dulu hadisnya dari awal sampai akhir ya. Kita niatkan ketika kita mendengar hadis biar penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mujarrab ya, mujarrab bahasa kitanya. Bahasa Arabnya mujarrab ya. Bahasa Palembang mujarrab ya. Itu mujarrab kalau kita sedang sakit atau ada keluarga yang sakit ya. Termasuk cara mengobati mereka, kita bawa ke tempat yang di situ dibacakan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mujarrab ya. Kita saja selama di Palembang ini 2 atau 3 kali pernah dari anggota majelis keluarganya sakit. Ini anak ingin ke rumah sakit, jenguk keluarganya. Kata anak, jangan pergi dulu, hadir majelis hadis dulu. Buka aqua, air buka. Ini keluarganya ada di rumah sakit, udah masuk rumah sakit. Buka, kita tidak bacain apa-apa, jampi-jampi tidak, cuman bacain hadis Nabi besar Muhammad SAW. Majlis itu majlis hadis, jadi itu majlis. Selesai, tutup, bawa, besoknya keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah. Sampai sekarang anak tersebut seger, sehat afiah, berkat hadis Nabi besar Muhammad SAW. Dan memang begitu. Imam Nawawi sendiri, beliau ini mengatakan di dalam kitab lainnya yang berjudul At-Tibyan, kata beliau, termasuk adat ulama yastashfun bi ahaditsin Nabi SAW. Mereka itu mencari obat atau mengobati penyakit mereka dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Guru kita juga begitu. Terkadang guru kita itu keluar turun kita di Mekah dulu ada majlis umum atau majlis umum itu seminggu 3 malam. Setiap malamnya dibacakan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Terkadang guru kita itu dari pagi sampai sore tidak ke pondok, tidak keluar. Kenapa? Lagi sakit. Malamnya keluar, mukanya merah, demam lagi badannya. Tapi tetap turun keluar. Kenapa? Ingin mencari obat di dalam hadis Nabi besar Muhammad. Subhanallah, selesai majlis seger badannya. Selesai majlis penyakitnya tadi yang dari pagi tidak keluar hilang. Kenapa hilang? Karena barusan mendengar hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita insya Allah setiap kita baca hadis daripada hadis Arba'in Imam Nawawi, kita niatkan biar penyakit kita diangkat oleh Allah. Dan di awal kajian kita baca hadisnya dari awal sampai akhir. Nah, jadi kita baca niat hadisnya dari awal
sampai akhir ya. Jadi kenapa Al-Faqir bilang begini, biar ya jangan ada yang bosan begitu ya. Kadang kan kita bosan mendengar hadis Arab yang kita tidak ngerti artinya. Walaupun kita tidak ngerti, jangan bosan, niatkan dengan dengar hadis ini ya, penyakit semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ila al-Imam An-Nawawi wal Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Ila an qala al-hadithu tsani an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Hadis kedua yang diriwayatkan atau yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Hadis Arba'in adalah sama dengan hadis pertama, perawinya yaitu Sayyiduna Umar bin Khattab. Jadi kita kira tidak usah kita ulang lagi siapa itu Sayyidina Umar, karena di awal atau di hadis pertama sudah kita baca sedikit daripada biografi siapa itu Sayyiduna Umar bin Khattab. Kalau ada yang penasaran atau lupa silahkan di YouTube ada. Alhamdulillah kita waktu itu sudah ada di YouTube. Jadi yang penasaran dengan siapa itu Sayyidina Umar, silakan buka YouTube, dengar lagi siapa itu Sayyidina Umar. Qal, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu hari indama nahnu julus ma'a Rasulillah, ketika kami duduk bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat itu kan sehariannya selalu bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu tidak pernah jauh dari Nabi. Bahkan yang punya kesibukan untuk kerja itu seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mempunyai satu teman yang mana tugasnya gantian untuk iktikaf di masjid Nabi. Tidak mungkin Sayyidina Umar iktikaf setiap hari. Beliau butuh cari nafkah, punya anak istri, begitu. Akhirnya beliau punya ide. Tetangganya diajak kongsian, bukan bisnis, kongsian nuntut ilmu. Bagaimana itu? Kata Sayyidina Umar begini, ya fulan, misalkan hari ini Sabtu ana yang fokus di masjid Nabi, ente kerja. Besok hari Minggu ya, ente yang di masjid, ana yang kerja. Malamnya kita saling tukar informasi. Misalkan hari Sabtu Sayyidina Umar kerja, ini tetangganya di masjid. Malamnya nanti yang di masjid ini bilang, oh wahai Umar,
tadi Nabi itu mengatakan begini, ajaran yang disampaikan oleh Nabi begini, nasihat yang Nabi katakan begini. Jadi tidak terlewatkan oleh mereka semua nasihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hiris, saking semangatnya mereka untuk mendengarkan hadis Nabi besar Muhammad, untuk mendapatkan nasihat-nasihat Nabi besar Muhammad, sampai segitunya. Minggu Sayyidina Umar yang ke masjid, fulan tadi tetangganya yang kerja, malam Senin Sayyidina Umar yang nyampaikan ke dia, oh tadi hari Minggu nasihat Nabi begini, ada kejadian begini, seterusnya. Saking semangatnya mereka untuk duduk bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu selalu bersama Nabi. Di mana Nabi ada, di situ mereka ada. Lepas dari kesibukan duniawi mereka, karena mereka juga manusia, butuh makan, butuh minum, mereka juga ke pasar, mereka juga ke sawah, istilahnya cuman bukan sawah padi, bukan, jelasnya pohon korma, itu sawahnya mereka, tapi tetap tidak melepas itu semua daripada untuk selalu ingat kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah puji orang-orang yang tidak dilalaikan oleh dagangan. Artinya boleh berdagang, boleh nyari nafkah, tapi jangan sampai terlalaikan oleh dagangan atas ingat kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dagang, sahabat bersawah, sahabat macam-macam semua. Cuman mereka selalu ingat kepada Allah. Waktunya salat ingat kepada Allah, waktunya duduk sama Nabi ingat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berkata, Ketika kami sedang duduk bersama Nabi satu hari di masjid, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba kata Sayyidina Umar, datang seorang laki-laki yang menggunakan pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadis sya'r, rambutnya hitam sekali. Ganteng. Ganteng sekali kata Sayyidina Umar. La yura alaihi atharus safar. Ini tampang orang ini bukan kayak dari bepergian jauh, bukan dari mudik, bukan dari dusun. Tapi anehnya la ya'rifuhu minna ahad. Yang di masjid ini tidak ada yang kenal sama dia ini. Kan aneh. Kalau sekarang mungkin tidak aneh, oh rapi ya, betul dari mobil AC. Kalau dulu kan kelihatan, misalkan datang dari jauh kelihatan bekas ini baru datang dari pergi jauh, dari kota jauh ini, debu kotor. Ini tidak, pakaiannya putih rapi, ganteng, kayak habis dandan. Anehnya bukan penduduk Madinah. Kenapa? Semua yang di Madinah tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu ini siapa yang datang tiba-tiba masuk, langsung nyelonong ke depan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang tadi yang datang tadi nyelonong depan Nabi langsung duduk di depan hadapan Nabi langsung. Lututnya itu ditempelkan ke lutut Nabi. Sahabat tambah bingung lagi, berani sekali langsung begitu ke Nabi. Lututnya ditempelkan ke lutut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidih, tangannya diletakkan di paha Nabi gitu. Jadi sangat dekat sekali dengan Nabi. Lutut ketemu lutut, tangannya ditaruh di atas paha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqal, kemudian orang tadi mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Kasih tahu aku, wahai Muhammad, tentang rukun Islam, kata Nabi. Bertanya kepada Nabi, dan ini didengar oleh semua sahabat, disaksikan oleh semua sahabat yang ada di masjid tersebut. Orang tadi duduk, langsung bertanya, wahai Muhammad, kasih tahu aku tentang Islam, rukun Islam. Nah ini istilahnya kita kan tahu ada rukun Islam 5. Dari mana hadisnya? Ya ini hadisnya. Ini hadis rukun Islam 5, ini hadis rukun iman ada 6, ini hadis ada rukun ihsan, dan ini hadis ada rukun keempat. Sebagian ulama menambahkan rukun keempat yaitu tentang kiamat, karena ini hadis di akhirnya membahas tentang kiamat. Begitu, walaupun yang sering kita dengar rukun 3, iman, Islam, iman, ihsan begitu. Tanya orang tadi, wahai Muhammad, tolong kasih tahu aku tentang rukun Islam. Dijawab sama Nabi besar Muhammad SAW. Faqal al-Islam, Islam rukun pertama, an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
Rukun yang pertama, rukun itu artinya tiang, pondasi. Bangunan tidak ada pondasi pasti tidak terbangun. Jadi ini bagaikan pondasinya Islam. Yang tidak melaksanakannya, ya berarti Islamnya cepat roboh atau mungkin sudah roboh. Yang pertama kata Nabi adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi besar Muhammad SAW utusan Allah. Hukum mengucapkan dua kalimat syahadat itu wajib untuk orang yang agamanya sebelumnya kafir mau masuk Islam. Jadi ada orang kafir nih, Nasrani, Yahudi, apapun agamanya, mau masuk Islam, itu harus wajib mulutnya mengucapkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Oh Ustaz, dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, cuman hatinya iman, tidak cukup. Jadi kalau ada orang agamanya selain Islam, dia iman hatinya, yakin luar biasa sama Allah, juga iman kepada Nabi, tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, meninggal dia tetap hukumnya seperti orang kafir. Tidak dikuburkan di tempat orang muslim, tidak boleh disolatkan, hanya dikafani dan dikuburkan untuk menghormati jasad manusianya. Tidak boleh dikuburkan bersama orang-orang muslim karena hukumnya tidak seperti orang muslim, seperti orang kafir. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan nanti di akhirat kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak ada uzur, kena dosa dia. Urusan akhirat itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hatinya betul yakin sama Allah, yakin sama Nabi, itu insya Allah kata ulama dimasukkan surga setelah dia diazab, dikasih siksaan tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, jadi ini kata ulama, kalau kita punya teman dia ngomong sama kita, aku pengen masuk Islam, langsung ketika itulah ucapkan, bilang dua kalimat syahadat. Jangan nanti biar kita nunggu malam Jumat di musola rame. Salah, kalau dia nunggu malam Jumat sudah meninggal duluan, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada yang ngomong aku ingin masuk Islam, langsung saat itulah, karena kita tidak tahu ajal kapan datang. Dan begitu, langsung suruh dia ucapkan dua kalimat syahadat, baru kita suruh dia mandi, ajarkan niat mandi wajib, terus baru kita ajak dia ke masjid gitu. Nanti malam musola ada kajian majlis taklim atau ada yasin tahlil depan masyarakat setempat, baru kita ulangi lagi syahadat dia biar disaksikan sama banyak umat muslim. Tapi kalau dia mau masuk Islam kita tunda-tunda, jangan. Takutnya dia meninggal duluan sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena percuma, hatinya yakin, hatinya iman, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, hukumnya di dunia tetap seperti orang kafir, adapun di akhirat urusan dia dengan Allah dan tetap kena istilahnya balasan dari siksaan Allah karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini untuk orang yang agamanya non muslim. Tapi kalau ada orang muslim atau orang dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, lahir dia, abah ibunya muslim, tapi ini anak dari lahir sampai dia meninggal tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat sama sekali. Umpama ada, berarti kan tidak pernah sholat, tidak pernah dengar azan, tidak pernah jawab azan, itu istilahnya marak balian berarti. Ini umpama. Tapi orang tuanya muslim. Nah, ini orang tetap hukumnya muslim. Karena dia dari orang tua yang muslim. Walaupun dia tidak sholat, tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat sama sekali, tetap hukumnya muslim. Ketika dia meninggal, wajib kampung tersebut memandikannya, menkafaninya, mensolatkannya dan menguburkannya di penguburan tempat orang-orang muslim. Itu bedanya mengucapkan dua kalimat syahadat untuk orang yang muslim sama yang sebelumnya agamanya kafir ingin pindah masuk ke agama Islam. Harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah
Tidak boleh di stop di situ. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia bersaksi hanya tiada Tuhan selain Allah, menafikan utusan Nabi, tidak diterima oleh Allah. Kalau dia bersaksi Nabi adalah utusan Allah, tapi Tuhan selain Allah, Tuhan Allah ada yang lain, maka tidak diterima. Harus ini satu paket, tidak boleh dipisah. Ya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, barulah kita ajarkan dia mandi wajib, ajarkan solat, ajarkan Fatihah, ya bertahap ya, seluruhnya. Karena inilah ya, aturan dari Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika di tahun ke-9 atau tahun 8, tahun 9 beliau mengirim sahabat yang bernama Mu'ad. Mu'ad ini dikirim sama Nabi ke negara Yaman. Kata Nabi, wahai Mu'ad, nanti di Yaman banyak orang-orang non-muslim, ahlul kitab. Kalau kau temui mereka, fad'uhum, ajak pertama kali mereka untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masalah solat, masalah puasa, masalah zakat, haji itu nanti dulu. Yang penting kita selamatkan dulu dia ini, jangan sampai kekal abadi di neraka. Itu yang penting. Setelah dia masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, terselamatkan dari kekal abadi di neraka, baru bertahap kita ajari dia ajaran-ajaran Islam. Diajari metodenya sama Nabi besar Muhammad. Jadi untuk yang dakwah, untuk yang khurud istilahnya, ya itu semua ada metodenya. Metode Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun Islam yang pertama. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, kata Nabi, dan mendirikan salat. Itu rukun Islam yang kedua. Ngakunya muslim tapi tidak salat, itu kata Nabi sama saja kayak bukan muslim. Farqu ma bainana wa bainal kafir wa bainal musyrikin tarkus shalah. Kata Nabi, bedanya kita sama orang musyrik salat. Kalau sholat muslim, kalau tidak sholat seakan-akan, bukan artinya orang yang meninggalkan sholat langsung murtad, tidak. Seakan-akan dia bukan muslim. Sholat ini ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Ini nanti kita ketika dibangkitkan padang mahsyar, itu pertama kali yang kita lewati hisab. Hisab itu apa? Hisab dipertanyakan semua yang kita lakukan oleh Allah. Yang pertama kali dipertanyakan ma'asyiral hadirin wal hadirat, salat. Sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji. Ini kadang wong umroh 2 bulan sekali umroh, haji tiap tahun tapi tidak pernah salat. Nauzubillah min dzalik. Tidak pernah salat. Sedekah ke masjid banyak tapi tidak pernah salat. Percuma. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali yang dihisab oleh Allah masalah salat. Kata Nabi, kalau sholatnya jempol, maka semua amal ibadahnya akan bagus. Jadi kalau sholatnya udah dicentang sama Allah, udah oke, udah berarti yang lain itu bakal oke semua. Insya Allah selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting masalah sholat. Jangan sampai kita tinggalkan keluarga, jangan kita anak kita juga, istri kita juga, yang ada tanggungannya ke kita, harus kita perhatikan masalah sholat. Kenapa? Karena nanti di akhirat, misalkan istri kita santai, kita tidak ada nasihati dia masalah salat di sini. Di akhirat ketika dia dihisab sama Allah, yang disalahkan kita pak suami. Ya Allah, suami aku tidak pernah nginget ke aku salat. Atau anak, begitu juga. Ya Allah, bagaimana aku mau salat? Wong tua aku tidak pernah salat, misalkan itu. Tidak pernah nginget ke salat, tidak pernah narik aku ya Allah ke musalla. Hati-hati. Makanya digambarkan oleh Allah nanti di hari kiamat ada beberapa keluarga yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Ada beberapa keluarga kakak lari dari adik, adik lari dari kakak. Jangan sampai ketemu. Bapak lari dari anak, jangan sampai ketemu. Istri lari dari suami, jangan sampai ketemu. Kenapa? Kalau ketemu akan dikorbankan istri anaknya untuk masuk neraka, dia selamat. Itu nanti di akhirat. Yang sayang-sayangan, mesra-mesraan selalu maksiat sama Allah dua laki bini di dunia,
Itu di akhirat itu paling bermusuh nanti. Paling tak galak ketemu. Takut saling menyalahkan. Saking gentingnya padang mahsyar itu, walaupun anaknya masuk neraka dia rela, yang penting dia selamat. Itu dikatakan, bukan kata ulama, itu di Al-Qur'an. Bapak lari dari anak, anak lari dari bapak. Nah, itu kenapa sebabnya? Tadi tidak ada muawanah, at-ta'awun bil birri wat taqwa. Bapak tidak ngajak anak, anak juga tidak ngajak bapak. Tapi insyaallah kita semua di sini termasuk keluarga yang selalu ta'awun bil birri wat taqwa. Selalu menegur, ngajak yang lain untuk beramal baik, sehingga di akhirat kita bukan termasuk keluarga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi rukun Islam yang kedua, salat. Hukum orang yang tidak mau salat itu dibagi dua sama ulama. Kalau pemerintahannya atau yang memegang kuasa hukum adalah negara Islam, itu dua. Yang pertama, ketika ada orang tidak mau salat, dipanggil sama hakim, sama sultan, sama kepolisian misalkan. Ditanya, kenapa tidak mau salat? Malas misalkan. Udah, itu harus dihukum, dipenjara berapa hari, dicambuk misalkan. Masih tidak mau salat, setelah dicambuk, setelah dihukum, setelah dijelaskan salat itu wajib dari Quran, ini dalilnya, dari Nabi, hadis ini dalilnya, masih juga tidak mau salat, maka hukumnya dipenggal, Pak. Dibunuh. Ini hukum Islam ini. Orang yang meninggalkan salat tapi karena malas, tidak langsung dibunuh, dan bukan kita sembarangan yang bunuh, tidak boleh. Ini pemerintahan yang harus melakukannya, ini tanggung jawab mereka. Dipanggil, setelah dipanggil dipenjara berapa hari, biar jerah dulu. Masih tidak jerah juga, sudah dikasih tahu dalilnya, Al-Quran, hadis, istilahnya tidak ada alasan lagi untuk dia menolak tidak sholat, masih tidak mau sholat, maka hukumnya dipenggal. Tapi tetap dikafani, tetap disolati, tetap dikuburkan di kuburan orang muslim, karena dia tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Dia tidak galak sholat karena malas baik. Ini hukum pertama. Yang kedua, kalau ada orang tidak mau sholat, sama orang tuanya udah pegel, dilaporkan ke hakim, dipanggil sama hakim, kenapa tidak mau sholat? Sholat itu tidak wajib, misalkan. Dia tidak meyakini kewajiban sholat. Nah, orang seperti ini sudah murtad hukumnya, keluar dari agama Islam, karena dia tidak meyakini salah satu rukun Islam. Tapi tadi tidak langsung dibunuh, dipenjara dulu, dipenjara, dikasih hukuman, sudah dijelaskan dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, semua sudah jelas, masih juga dia mengatakan salat tidak wajib, maka dipenggal dan tidak boleh disolati, dikuburkan di kuburan orang-orang kafir karena dia sudah murtad. Nah, jadi beda ya. Walaupun hukumnya sama-sama dipenggal, dibunuh, tapi beda. Yang meninggalkannya karena malas sama yang meninggalkannya karena tidak meyakini kewajibannya. Begitu. Nah, sekarang ini ada ajaran baru. Kemarin kita sempat sampai ke Ranau sana. Undangan maulid Danau Ranau, itu dari masyarakat cerita, Habib, ada akidah baru di tempat kami ini. Apa akidah baru? Salat itu tidak wajib seperti kita sekarang ini. Na'udzubillah min. Salat itu kata dia cukup dengan niat saja, cukup. Jadi walaupun di atas kasur, bangun jam 5 azan, niat sholat subuh, tidur lagi tidak apa-apa. Hujan seperti ini, kan di rumah ini kan, udah niat yang penting. Ini pemikiran-pemikiran setan, akidah yang sesat, jelas keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan baru di zaman sekarang ini. Kalau tidak salah pernah Al-Fakir ceritakan dari zaman Abdul Qadir Jailani sudah ada, kan begitu. Yang beliau lagi ibadah, habis ibadah datang setan, kata setan ngaku sebagai Allah. Wahai Abdul Qadir, kau sudah sampai derajat yang tinggi, udah makommu levelmu udah tinggi, tidak perlu sholat wahai Abdul Qadir. Nah ini sama ini, tidak perlu sholat.
Untungnya Syekh Abdul Qadir alim, pinter, tahu sejarah Nabi. Itu cahaya diambil sendal beliau, dilempar. Diam kau wahai setan, aku tahu kau itu setan. Kata Syekh Abdul Qadir, salat itu tidak dilepas tanggungannya dari Nabi, apalagi aku. Ini pemikiran orang-orang pintar lain, tahu sejarah Nabi. Kata Syekh Abdul Qadir, Nabi itu sampai akhir hayatnya masih salat. Bahkan beliau sampai dibopong. Beliau itu 13 atau 15 hari sebelum meninggal sakit parah. Sampai tidak sanggup berdiri. Kalau berdiri dibopong. Masih di akhir hayatnya yang sakit parah begitu, salat ke masjid dibopong. Sama kalau salah sama Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas atau Fadl, misal Nabi. Dibopong. Salat masih. Jadi imam, jadi makmum, salat Nabi. Kata Syekh Abdul Qadir, Nabi saja, Nabi ini levelnya. Di akhir hayatnya sakit masih sholat, apalagi aku. Mustahil Allah menjatuhkan dariku kewajiban sholat. Nah, ini orang-orang yang punya keyakinan seperti itu gampang tertipu karena bodoh, jauh dari sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Coba dia tahu ajaran Nabi, coba dia tahu sejarah Nabi, pasti dia mikir Nabi dia sholatnya pakai rukuk sujud. Nabi saja sholatnya selalu berjamaah sampai meninggal. Nabi saja sholatnya selalu pakai wudhu sampai meninggal. Masa aku cuma pakai niat, tidak pakai itu? Apakah aku lebih mulia dari Nabi? Kan begitu kan? Tidak. Kalau yang mulia saja sholatnya begitu, apalagi yang tidak mulia. Jadi sekarang banyak sudah pemikiran-pemikiran sesat yang menggerogoti kita bukan di masalah yang sepele lagi, langsung ke rukun Islam. Makanya kita sering dengar guru kita, baik Abu Ya Sayyid Ahmad atau ayahnya Abu Ya Sayyid Muhammad mengatakan, sudahlah, jangan berbeda pendapat masalah-masalah yang tidak terlalu besar. Seperti kemarin masalah maulid, bid'ah atau tidak bid'ah, ada masalah yang lebih besar. Ada masalah yang datang ke umat Islam lebih lagi, bukan masalah maulid atau maulid, salat sekarang digerogoti sama mereka. Bukan masalah maulid atau maulid, tidak usahlah bahas ini, kata Buya itu, kata beliau. Ini masalah ya bukan sepele. Maksudnya ini masalah bukan haram, bukan halal, begitu. Kenapa yang diruweti masalah ini, yang ini dilupakan, masalah rukun Islam. Masalah orang bisa keluar dari Islam kalau meninggalkannya. Masalah sholat. Al-Quran ditinggalkan sama orang, tidak ada ruwet di sini, ruwet di situ. Nah, jadi sekarang ini mereka tidak tanggung-tanggung, langsung rukun Islam yang digerogoti sama pemikiran-pemikiran sesat, yang mana pemikiran ini dari setan, musuh Allah, musuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat diwajibkan ketika Nabi Isra Mi'raj. Itu diwajibkan salat. Sebelumnya ulama khilaf, kan Isra Mi'raj itu 12 tahun setelah Nabi menjadi Rasul atau 11 tahun. Isra Mi'raj itu Nabi umurnya 51 tahun atau 52 tahun Isra Mi'raj. Beliau dilantik menjadi Nabi umur 40 tahun. Salat diwajibkan Isra Mi'raj. Nah, kan pasti ada soal di sini. Berarti selama 11 tahun apa ibadah Nabi? Kan begitu. Dijawab sama ulama. Ibadah Nabi selama 11 tahun adalah salat 2 rakaat di siang hari dan salat 2 rakaat di malam hari. Itu ibadah pertama kali sebelum salat 5 waktu ini. Jadi setelah beliau dilantik menjadi nabi, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulufan minal lail. Itu ya kan, salat di siang hari dan salat di malam hari selama 11 tahun. Bahkan Sayyidah Khadijah pernah sholat. Isra Mi'raj kan setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Sayyidah Khadijah pernah sholat. Sayyidina Ali pernah sholat masa kecilnya bersama Nabi 2 rakaat tadi. Isra Mi'raj Nabi naik ke atas, bertemu dengan Allah, diwajibkanlah sholat 50 rakaat. Bayangkan 50 rakaat. Turun ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Allah? 50. Balik kata Nabi Musa. Minta keringanan. Aku sudah pernah mencoba, Bani Israel tidak sanggup. Naik lagi, diturunkan 5 rakaat sama Allah. Afwan, 50 waktu, bukan 50 rakaat. Diturunkan 5 waktu. Turun lagi ke Nabi Musa, suruh naik lagi, sampailah jadi 5 waktu dari 50.
Sampai jadi 5 waktu. Dan pahalanya tetap pahala 50. Nah, itu lihat kelebihan buat kita. Kata Allah, wahai Muhammad, 50 waktu aku kurangi. Didiskon, dikorting jadi 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50 waktu. Nah, kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Nabi Muhammad ke Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, masih kebanyakan. Udah, kata Nabi Muhammad, malu aku sama Allah. Malu aku sama Allah untuk minta dikurangi terus. Turunlah Nabi ke muka bumi, itu kewajiban sholat. Makanya kata ulama, satu kewajiban cuman yang diwajibkan di langit, yaitu ibadah sholat. Makanya sholat adalah ibadah yang paling wajib istilahnya. Pertama kali yang dihisab oleh Allah. Kenapa? Diwajibkannya saja bukan di muka bumi ini, tapi di langit. Rukun Islam setelahnya misalkan zakat, puasa, haji, itu semua di muka bumi. Di dunia turun ayat wajib puasa, turun ayat wajib zakat, turun ayat wajib haji. Kalau sholat, Nabi yang diangkat. Nabi yang diangkat, dipanggil ke atas untuk diwajibkan ibadah sholat. Jadi kalau kita tahu sejarah ini, jadi kita menghormati sholat. Luar biasa sholat ini. Sholat ini hiburan buat Nabi Muhammad. Nabi ketika Isra Mi'raj berduaan dengan Allah. Kita berduaan dengan orang yang kita cintai. Nikmat, tidak mau lepas, tidak mau pisah. Begitulah Nabi ketika berduaan dengan Allah, tidak mau turun. Dan tidak turun lagi. Kata Allah, wahai Muhammad, turun. Masih ada kewajiban banyak yang harus kau lakukan. Tapi jangan takut, wahai Muhammad. Kenikmatan, kelezatan yang kau rasakan sekarang, aku jadikan di dalam ibadah sholat. Nikmat Nabi. Nabi itu kan menghadap Allah, melihat Allah, bermunajah kepada Allah. Nikmat. Kita saja misalkan hati lagi tenang, malam lagi sunyi, kita ibadah zikir, nikmat. Ini kita, sekelas kita. Bayangkan bagaimana Nabi. Bayangkan bagaimana Nabi ketika menghadap Allah, bertemu langsung. Nabi Musa ketika mendengar kalamullah minta untuk bertemu. Kenapa? Merasa nikmat. Dengar saja nikmat, apalagi bertemu. Nikmat paling terbesar di surga nanti ru'yatullah. Kita melihat Allah. Itu nikmat paling besar. Melebihi makan yang enak, melebihi bidadari, melebihi minuman, melebihi semuanya. Melihat Allah, itu nikmat paling besar. Jadi Nabi tidak mau turun. Kata Allah, turun wahai Muhammad, jangan takut. Kenikmatan yang kau rasakan sekarang, aku jadikan di dalam ibadah sholat. Maka dari itu Nabi ketika turun ke bumi, ketika Nabi banyak urusan, lagi capek, pengen refreshing, bukan ke danau, bukan ke mall, bukan ke restoran yang mahal, bukan, tapi refreshingnya dipanggil Bilal, wahai Bilal, cepat, kapan sholat? Bilal kan bagian yang nunggu waktu masuk sholat. Nah, kalau udah masuk, beliau datang ke Nabi, ya Rasulullah, udah masuk waktu Isya. Ya Rasulullah, masuk waktu maghrib. Itu tugas Bilal. Jadi Nabi kalau lagi sumpah, urusan dakwah, urusan agama, bukan urusan dunia, bukan. Itu yang beliau tanyakan, Bilal, kapan waktu sholat? Refreshing. Pengen menyegarkan dirinya, ya dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyarul hadirin hadirat, sekali lagi, ibadah salat, ibadah yang sangat wajib. Jangan sekali-kali kita diamkan ada orang rumah kita yang meninggalkan salat. Jangan. Mending kita ancam dia. Anak kita ancam. Kau udah galak salat, metu, jangan di rumah. Jangan gara-gara satu orang turun bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancam. Jangan kasih jajan, jangan kasih duit kalau kau tidak salat. Biarlah dia nangis daripada dia nangis di akhirat. Mending dia nangis di dunia. Kita sedih kan, lihat anak kita nangis, sedih. Anak kita kesakitan, sedih kita. Bayangkan kesakitan di akhirat nanti. Api neraka yang luar biasa panasnya. Kesedihan di dunia tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kesedihan di akhirat. Jadi sekali lagi, jangan ada di rumah kita orang yang meninggalkan sholat. Dirikan sholat, makmurkan rumah kita dengan sholat. Insya Allah lihat berkah hidup kita. Kita sekarang ini, Ustaz, cak mana hidup biar berkah, rezeki biar berkah, sholat tak pernah, ya sudah, tak usah tanya. Rezeki pengen berkah, rumah tangga pengen sakinah mawaddah warahmah, cuma laki bini tak pernah sholat, ya sudah. Jangan cari sakinah mawaddah warahmah kalau begitu. Yang ada itu semua rumah itu setan isinya. Ya rumahnya tak pernah sholat.
Tapi kalau kita sholat, ya sudah, setan jauh, malaikat yang dekat. Insya Allah. Jadi rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Ya, sholat tadi sudah kita jelaskan daripada kewajiban sholat, kapan diwajibkan, apa hukum yang meninggalkannya. Namun kalau mau lebih afdal lagi, ada namanya sholat berjamaah. Itu afdal. Sholat di masjid, sholat berjamaah melebihi sholat sendirian 27 kali. Kata ulama, bukan artinya kalau kita sholat isya 27 kali sama dengan yang sholat di masjid. Tidak. Ini hanya perumpamaan. Misalkan ada orang dia salat berjamaah, yang di masjid dapat fadilah 27 kali salat. Aku di rumah 27 kali salat. Dewean, tapi itu tidak sama tetap. Walaupun dia salat isya-nya 27 kali, tidak sama dengan salat sekali orang di dalam masjid. Itu hanya perumpamaan. Jauhnya pahala orang yang salat berjamaah dan salat tidak berjamaah. Salat berjamaah itu banyak faidahnya. Termasuk faidahnya, ini satu saja. Salat berjamaah pasti diterima oleh Allah. Kita kalau salat sendiri, coba kasih ke salat dewean, pasti bingung, ini ketiga apa keempat? Ngapa? Duit kalau yang dipikir tadi. Pasti bingung. Perhatikan. Yang sering salat sendirian, bingung, ini 4 apa 3? 3 apa 4? Setan kalau ya Mas. Itu. Salat itu kita salat walaupun wudhunya sudah sempurna, syaratnya sudah sempurna, tempatnya sudah suci, sudah bersih semua, masalah qabul atau tidaknya itu tidak tahu. Urusan Allah. Diterima atau tidak salat itu. Makanya habis salat banyak-banyak doa, Rabbana taqabbal minna. Terima ya Allah ibadah kami ini. Karena ibadah kita kalau dewean, tadi tidak khusyuk jelas salatnya, mikir ke sana, ke sini, ke situ, setan datang. Bahkan ulama mengajari gitu, kalau ada yang barangnya hilang, sholat. Langsung setan kasih tahu, kau lupa naruh kunci mobil di situ pas lagi sholat. Diingatkan sama dunia, begitu kata ulama, termasuk caranya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, misalkan umpama di musola ini, yang sholat 50 orang, umpama yang laki-laki perempuan. Rakaat pertama yang khusyuk 10 orang. Karena ibadah khusyuk itu susah. Yang paling susah itu khusyuk. Khusyuk itu pertama kali yang diangkat oleh Allah dari umat Nabi Muhammad. Itu khusyuk. Orang dulu kalau sholat, khusyuknya bukan pas qomat, khusyuknya dari wudu. Al-Imam Ali Zainul Abidin, beliau ketika wudu, pucat mukanya. Setiap wudu. Muridnya bertanya, wahai imam, ini cucu Nabi, Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Husain ibunya Fatimah Az-Zahra, cucu Nabi. Ini beliau tiap sholat, tiap wudu pucat. Muridnya nanya, wahai imam, cucu Nabi, kenapa tiap wudu pucat? Kata dia, kau tak tahu apa? Aku ini akan berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah, bukan sembarangan. Jadi khusyuknya dari wudu, begitu kata ulama. Kalau kita ingin melatih khusyuk dari rumah, dari wudu, kita sekarang tidak, qomat masih main HP. Ingat dulu WhatsApp, balas dulu, imam lah, amin, baru takbir. Cak mana nak khusyuk kalau cak itu? Ya kan? Aturannya kalau ingin khusyuk, dari masuk waktu azan, ingin ke masjid, jangan lihat HP. Begitu caranya. Itu pun susah masih. Apalagi baru qomat, udah qomat, imam udah takbir, masih dia sibuk sama HP. Kan itu sekarang gitu. Masih sibuk sama HP, imam waladhdallin amin, baru kita takbir. Nah itu jauh dari khusyuk. Jadi pertama kali yang diangkat oleh Allah adalah ibadah khusyuk. Fadilah salat berjamaah, misalkan salat isya 4 rakaat. Rakaat pertama yang khusyuk 5 taruhlah. Jangan banyak-banyak, 5 yang khusyuk. Sudah 5 dari barisan depan. Rakaat kedua yang 5 ini udah mikir pasal, misalkan. Tak tahunya 5 yang lain khusyuk. Rakaat kedua. Rakaat ketiga, 5 pertama dan 5 kedua ini juga udah pasar kalau. Ada 5 yang lain khusyuk rakaat ketiga. Yang mana rakaat ketiga ini 5 yang khusyuk tadi, rakaat pertama dan keduanya lalai. Ada kan cak itu, khusyuk tu di rakaat ketiga tak tahunya. Tak tahu khusyuk di tahiyat khusyuknya.
Rakaat keempat yang khusyuk 5 yang lain. Yang 1, 2, 3 tadi lalai kalau sudah. Salam itu semua salat kita diterima oleh Allah. Kenapa diterima? Karena salat yang berjamaah seakan-akan satu salat. Jadi saling melengkapi. Nah, orang yang salat berjamaah yakinilah pasti diterima oleh Allah salatnya. Karena saling melengkapi. Naik dari musalla Al-Ikhlas ini ya. Ya, dari musalla Al-Ikhlas ini naik satu salat Isya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena salat ini dilaksanakan dalam keadaan khusyuk. Walaupun khusyuknya tadi bukan semua rakaat tapi saling melengkapi. Itulah keutamaan salat berjamaah. Jadi insyaallah kita dijadikan oleh Allah orang yang semangat untuk salat berjamaah ya, karena salat wajib, salat berjamaah sunnah, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ya. Sahabat mengatakan Nabi tidak pernah salat sendirian, tidak pernah. Salat wajib tidak pernah Nabi sendirian. Bayangkan, ini mujahadah luar biasa. Jadi daripada kita mujahadah tidak makan nasi 40 hari ya, ada kan orang tirakat-tirakatnya itu kan, udahlah tidak salah macam-macam. Tirakat melakukan sunnah Nabi Muhammad. Mujahadah salat 40 hari jamaah, coba 5 waktu di masjid. Mujahadah istiqomah pakai siwak, itu mujahadah lebih afdal daripada mujahadah tidak makan daging, tidak makan yang itu lebih afdal daripada tirakat-tirakat seperti itu. Tirakat ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah salat juga ada namanya salat sunnah. Ini penting. Setiap yang wajib pasti sama Allah dilengkapi dengan salat sunnah. Salat Isya wajib, setelahnya ada ba'diyah. Salat subuh wajib, sebelumnya ada qabliyah. Salat zuhur ada qabliyah ba'diyah. Salat asar ada qabliyah. Salat maghrib ada ba'diyah yang muakkadah. Ada juga qabliyah tapi ghairu muakkadah, artinya tidak selalu dilakukan oleh Nabi. Yang selalu dilakukan oleh Nabi ba'diyah setelah maghrib. Ini fungsinya juga melengkapi salat wajib kita. Salat wajib kita yang tidak sempurna tadi, kalau kita lengkapi dengan salat sunnah qabliyah ba'diyah, akan menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit pengertian tadi dari rukun Islam yang pertama, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan yang kedua mendirikan salat. Rukun Islam yang ketiga insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Yang ada pertanyaan silahkan.